Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita bisa sama-sama lagi berjumpa malam hari ini melalui sosial media ini. Dan saudara, malam hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Ada satu pujian yang sudah sangat lama sekali, tapi pujian ini sangat memberkati saya sampai hari ini saudara. Dan biar malam hari ini, pujian ini juga memberkati setiap kita. Kau Tuhan, sumber pengharapan kami, hanya ada dekat dengan Engkau kami merasa tenang Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dekat dalam kasih-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Sama-sama katakan pujian ini. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang selalu ku rindu
kasih, Engkau Tuhan, Engkau Raja yang selalu beserta dengan kami, yang selalu ada buat kami. Terima kasih, Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami, tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kita yakin dan percaya bahwa dalam segala situasi Tuhan selalu ada buat kita. Dia selalu setia buat kita. Dia menyertai kehidupan kita. Nah saudara, hari ini saya ingin sharing buat setiap kita dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Kalau saudara tahu ayat yang ke-8 itu sangat terkenal sekali. Bagaimana Tuhan memperingatkan Yosua untuk dia selalu memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan pada ayat yang ke-9 Tuhan juga memperingatkan Yosua supaya dia jangan kecut dan tawar hati, jangan menjadi tidak percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan menyertai kemanapun dia pergi. Nah saudara, malam hari ini saya ingin sharing buat setiap kita bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan dalam kehidupan kita bahwa perjalanan kita itu akan baik-baik saja, mulus, tanpa persoalan, tidak ada pergumulan. Tapi Tuhan janjikan buat setiap kita bahwa Dia menyertai kemanapun kita pergi. Penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan buat kita tidak membuat hidup kita bebas dari persoalan. Penyertaan Tuhan buat kita tidak membuat hidup kita bebas dari pergumulan. Tapi penyertaan Tuhan buat kita memberikan kita kemampuan untuk kita bertahan, untuk membuat kita terus bersyukur, untuk membuat kita terus ada dalam kepercayaan yang kuat bahwa Tuhan kita sanggup menolong kita dan melepaskan kita. Nah saudara, ini yang harus menjadi kekuatan buat kita dalam setiap hari kehidupan kita. Bukan hanya di tengah-tengah wabah virus corona pada saat ini, tapi setiap hari saudara kita harus mengerti hal ini. Ketika kita mulai satu usaha, ketika kita mulai satu hubungan, ketika kita memulai satu pekerjaan yang baru, setiap hari dalam kehidupan kita, jangan pernah berpikir bahwa semua akan berjalan baik-baik saja. Tapi selalu yakini dan imani. Dan yakinlah Tuhan pasti menyertai kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah badai, tengah-tengah kekurangan kita, Dia ada buat kita. Seperti yang kemarin saya sharing buat setiap kita, saudara, pertolongan Tuhan buat setiap orang itu berbeda-beda, saudara. Kita nggak bisa paksakan apa yang Tuhan lakukan pada orang lain persis terjadi sama seperti yang
kita mau Tuhan lakukan buat kita. Ada yang diberikan kekuatan, ada yang diberikan mujizat secara langsung, dan ada banyak cara Tuhan bisa tolong kita. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah membiarkan kita ada dalam keadaan sendirian. Dia selalu ada buat kita. Kalau hari ini saudara merasa sendirian, firman Tuhan ini datang buat saudara hari ini. Kalau saudara mendengarkan ini, saudara menyaksikan ini, dengarkan baik. Tuhan bersama dengan engkau. Mungkin engkau bertanya, kok bisa sih aku ada dalam keadaan yang sulit? Kok bisa aku hari ini diizinkan Tuhan bisa melewati badai dalam kehidupanku? Saudara, lewat semua itu, lewat kesulitan kita, lewat badai yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya buat kita. Tuhan ingin membuktikan kehebatannya. Dan lewat dari itu semua, keluar dari itu semua, kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang lebih berpengharapan, orang-orang yang lebih mengenal Tuhan karena kita mengandalkan Dia. Dan saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kalau saudara baca dalam kitab Keluaran, di sana jelas sekali Tuhan bukan tidak mampu membuat mereka berjalan langsung dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi Tuhan sengaja membuat mereka berputar 40 tahun di padang gurun. Dan seperti yang kita ketahui, dari perjalanan 40 tahun itu kita belajar banyak hal, bagaimana Tuhan, bagaimana pribadinya, bagaimana kehebatan Tuhan, bagaimana kedahsyatan Tuhan. Dan biar lewat semua itu, saudara, kita mengerti bahwa lewat segala sesuatu Tuhan menyertai kita. Tuhan ada buat kita, Dia ada di pihak kita, dan Dia setia dengan perkataannya. Saudara, malam hari ini mungkin saudara ada dalam keadaan yang sulit hari ini, saudara mungkin ada dalam keadaan yang tidak baik hari ini, di keluargamu, di pekerjaanmu. Malam hari ini saudara, mari kuatkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Dia menyertai engkau, sebab Dia ada bagi engkau, sebab Dia tercurah buat engkau, darahnya tercurah buat engkau, menyelamatkan engkau dan memberikan kehidupan yang baru untuk setiap kita. Dia sumber kekuatan kita, saudara. Seperti pujian yang tadi sama-sama kita naikkan, bahwa ketenangan kita hanya ada dalam hadirat Tuhan. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, hari-hari ini saudara, mari ambil waktu lebih banyak lagi. Saya terus ingatkan kita untuk kita mendengarkan hal-hal baik, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, karena itulah sumber kekuatan kita, saudara. Seperti yang dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, di sana firman Tuhan berkata, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat siang dan malam, sebab itu yang akan membuat perjalanan kita berhasil. Amin. Malam hari ini mari sama-sama kita berdoa. Dan saya bersyukur, saudara, saya melihat berita bahwa semakin banyak orang yang disembuhkan secara global, bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di Indonesia, tapi ada banyak orang sudah mulai disembuhkan. Dan saya yakin dan percaya ini juga adalah jawaban-jawaban doa buat setiap kita yang siang malam kita terus berdoa, minta kepada Tuhan supaya kesembuhan terjadi, supaya mujizat terjadi, pemulihan terjadi secara global. Terima kasih buat saudara yang terus menyaksikan video ini. Saya berdoa supaya setiap video ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Kalau saudara nggak bisa nonton malam, nggak apa-apa, saudara bisa nonton pagi sebelum saudara beraktivitas. Dan biar ini menjadi menginspirasi saudara untuk terus mencintai Tuhan, berharap sama Tuhan. Malam hari ini mari sama-sama kita berdoa sebelum kita sama-sama beristirahat tidur malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau memelihara kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati dari setiap tempat kami, Tuhan. Kami melepaskan berkat buat bangsa negara kami. Kami melepaskan berkat Tuhan buat setiap jiwa-jiwa. Kami melepaskan berkat buat setiap dokter, setiap perawat, Tuhan. Engkau memberkati mereka, Tuhan, yang sedang bertugas hari-hari ini, Tuhan. Mari Tuhan beri kekuatan baru, Tuhan beri perlindungan buat mereka. Tuhan, kami berdoa biar semakin banyak kesembuhan terjadi, Tuhan. Engkau memulihkan, Tuhan. Engkau memulihkan dunia ini. Engkau memulihkan, Tuhan, dunia ini. Kami berdoa, Tuhan, mari berikan hikmat-Mu buat setiap dokter supaya mereka bisa menemukan obat yang tepat, Tuhan, buat virus ini. Tuhan, di dalam nama Yesus kami minta campur tangan-Mu. Oh, kami berdoa, Tuhan, buat bangsa di mana kami tinggal, baik kami yang ada di Malaysia, kami yang ada di Indonesia, kami yang ada di Singapura. Engkau memberkati kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, melepaskan shalom dan sejahtera-Mu buat pemerintahan bangsa kami, buat semua aparat-aparat yang ada, Tuhan, buat dokter, buat perawat. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan kota kami, menyembuhkan negara kami, memulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau setia.
Kami tahu, kami yakin Tuhan Engkau ada buat kami di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi. Oh, Engkau tidak pernah tinggal diam, Engkau selalu ada buat kami. Engkau pengharapan kami, Engkau perlindungan buat umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini setiap kami dikuatkan, hari ini setiap kami menerima kekuatan yang baru. Aku berdoa memberkati setiap umat-Mu Tuhan, buat setiap kepala rumah tangga, setiap istri dalam rumah tangga Tuhan, setiap anak-anak muda yang tinggal jauh dari orang tua mereka. Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Oh, ada perlindungan dari Allah buat setiap kami. Tuhan, terima kasih biar di masa-masa self quarantine ini, biar di masa-masa lockdown ini, kami bisa terus berpengharapan di dalam Engkau. Kami percaya anugerah-Mu memampukan kami, anugerah-Mu menguatkan kami, anugerah-Mu ada buat kami. Engkau setia dengan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.